Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi uji TITES independen dan juga uji Menwidney menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regina Mandan Sidabutar dengan NIM 10202516, Ibu dosen Ibu Pemadida Simbolon, SKM MKM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas biostatistika. Latar belakang. Dalam melakukan penelitian, kita seringkali dihadapkan pada variabilitas data yang luas, di mana kita dituntut untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang nyata antara dua kelompok sampel yang saling bebas. Namun, tantangan terbesar muncul ketika data yang kita kumpulkan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi pemenuhan asumsi sebaran data yang normal maupun dari tingkatan skala pengukurannya, seperti skala numerik ataupun skala ordinal. Oleh karena itu, kita memerlukan pemahaman yang kuat mengenai uji komparatif dua sampel independen agar dapat menentukan dengan tepat kapan harus menggunakan pendekatan statistik parametrik melalui uji TITES dan kapan harus beralih ke pendekatan non-parametrik menggunakan uji Menwidney demi menghasilkan kesimpulan penelitian yang akurat. Pengertian TITES independen. Uji TITES independen merupakan metode statistik parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata ataupun mean yang bermakna antara dua kelompok sampel yang tidak berpasangan. Namun, uji ini tidak bisa langsung digunakan begitu saja. Ada beberapa syarat ketat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di antaranya, skala data variabel terikat wajib berupa data kuantitatif, yaitu seperti interval ataupun rasio. Data pada masing-masing kelompok harus berdistribusi normal, serta varians data antar kelompok idealnya bersifat homogen. Rumus uji TITES independen. T sama dengan X bar 1 dikurang X bar kedua per akar dari N1 kurang 1 dikali S21 ditambah dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 pangkat minus 2 dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Keterangannya X bar 1 dikali X bar 2 yaitu rata-rata sampel kelompok 1 dan kelompok 2. S1 kuadrat dan juga S2 kuadrat adalah varian sampel kelompok 1 dan juga kelompok 2. N1 dikali N2 adalah jumlah sampel kelompok 1 dan juga kelompok 2. Prosedur pengujian TITES independen. Yang pertama, merumuskan formula hipotesis. H0 yang artinya tidak terdapat perbedaan antara perlakuan pertama dengan perlakuan kedua. H1 yaitu terdapat perbedaan antara perlakuan pertama dengan perlakuan kedua. Atau H0 banding mu1 sama dengan mu2, H1 banding mu1 tidak sama dengan mu2. Langkah ataupun prosedur yang kedua yaitu menentukan nilai statistik uji. T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari S per S akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2. S sama dengan akar dari N1 kurang 1, S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. Keterangannya X1 dan X2 adalah rata-rata, S adalah simpangan baku, N1 dan N2 adalah banyaknya data, dan S1 kuadrat dan juga S2 kuadrat adalah varians. Prosedur yang ketiga yaitu menentukan tingkat signifikasi. T tabel sama dengan T kali A kali DK. T tabel sama dengan T kali A kali N1 tambah N2 kurang 2. Di mana alfa sama dengan 1% ataupun 5%. DK adalah derajat kebebasan. DK sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Dan prosedur yang keempat yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesis. H0 ditolak jika T hitung atau minus T hitung lebih besar dari T tabel. H0 diterima jika T hitung ataupun minus T hitung kurang dari T tabel. Dan yang terakhir langkah ataupun prosedurnya adalah memberikan kesimpulan. Langkah uji TITES independen di SPSS. Langkah pertama adalah memasukkan data variabel numerik beserta kode pengelompokannya ke dalam data view. Teman-teman bisa lihat, ini sudah ada contoh datanya. Kita masukkan ke data view di dalam SPSS.
Selanjutnya, klik Analyze pada di bagian atas, lalu klik Compare Means, lalu klik Independent Samples, Test seperti berikut. Seperti inilah gambarannya nanti di SPSS, teman-teman bisa mengikutinya. Lalu langkah selanjutnya adalah masukkanlah variabel numerik ke dalam kolom tes variabel dan variabel kelompok ke kolom grouping variabel. Nanti setelah teman-teman memencet yang tadi, maka akan tampilan independent sample test. Lalu, masukkanlah misalnya hasil HB di test variables dan kelompoknya di grouping variabel. Lalu diklik OK. Jangan lupa diklik tombol Define Groups, lalu isi grup 1 dengan angka 1 dan grup 2 dengan angka 2 seperti gambar yang sudah tersedia di sini. Lalu klik Continue, lalu klik OK untuk mengeluarkan hasil output. Maka dapatkan hasil output seperti ini. Pengertian uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan sebagai alternatif utama ketika asumsi statistik parametrik tidak dapat terpenuhi dalam penelitian. Fokus utama dari uji ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan sebaran data atau nilai median yang bermakna antara dua kelompok sampel independen yang tidak saling berpasangan. Berbeda dengan uji t-test yang mengandalkan nilai rata-rata murni ataupun mean dari data asli. Uji Mann-Whitney bekerja dengan cara menggabungkan seluruh data dari kedua kelompok, lalu mengurutkannya menjadi satu kesatuan peringkat ataupun rank untuk mendeteksi ada tidaknya perbedaan signifikan di antara kedua kelompok tersebut. Rumus uji Mann-Whitney. U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1 per 2 dikurang R1. U2 sama dengan N1 kali N2 tambah N2 kali N2 tambah 1 per 2 per dikurang R2. Keterangan rumusnya, U1 dan U2 adalah nilai statistik uji Mann-Whitney untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2. N1 artinya jumlah total sampel atau anggota pada kelompok 1. N2 artinya jumlah total sampel atau anggota pada kelompok 2. R1 artinya jumlah total peringkat ataupun sum of ranks pada kelompok 1. R2 adalah jumlah total peringkat sum of ranks pada kelompok 2. Prosedur pengujian Mann-Whitney. Yang pertama, merumuskan formula hipotesis. H0 adalah artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. H1 artinya terdapat perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. Atau H0 banding mu1 sama dengan mu2, H1 banding mu1 tidak sama dengan mu2. Prosedur yang kedua yaitu menentukan nilai statistik uji. Yang pertama, sampel N kurang dari 20. Yang pertama, kita menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan tiap-tiap anggota, dimulai dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, peringkat untuk sampel 1 dipisahkan dan dijumlahkan menjadi R1. Yang ketiga, peringkat untuk sampel 2 dipisahkan dan dijumlahkan menjadi R2. Yang keempat, menghitung nilai U dengan rumus U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1 per 2 dikurang R1. U2 sama dengan N1 kali N2 ditambah N2 kali N2 tambah 1 per 2 dikurang R2. B. Sampel N lebih besar dari 20. Jika ukuran sampel di antara kedua sampel yang independen lebih besar dari 20, maka distribusi sampling ataupun U menurut Mann dan juga Whitney pada tahun 1974 akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata dan standar error. Rumusnya yaitu mu U sama dengan N1 kali N2 per 2 dan rata-rata U sama dengan akar dari N1 kali N2 kali N1 tambah N2 tambah 1 per 12. Sehingga variabel normal standarnya dirumuskan dia sama dengan U dikurang mu U kurang rata-rata U. Catatan, nilai U yang digunakan adalah nilai U yang terkecil. Prosedur yang ketiga, menentukan tingkat signifikasi. Yang pertama, sampel N kurang dari 20, maka kita menentukan alfa, lalu menentukan nilai U tabel Mann-Whitney. Jika sampelnya lebih besar dari 20, maka kita menentukan alfa,
lalu menentukan nilai Z-table ataupun kurva normal baku. Prosedur yang keempat yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesis. Jika sampel N kurang dari 20, maka jika nilai U Whitney hitung lebih besar dari U table mean Whitney, maka H0 diterima. Jika nilai U mean Whitney hitung kurang dari T table mean Whitney, maka H0 ditolak. Jika sampel N lebih besar dari 20, nilai Z hitung lebih besar dari Z table, H0 ditolak, maka terdapat perbedaan ataupun signifikan. Yang kedua, nilai Z hitung kurang dari Z table, H0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan. Keterangannya, nilai Z table untuk alfa sama dengan 5% sama dengan 1,96, sedangkan untuk alfa sama dengan 1% sama dengan 2,57. Yang terakhir ataupun yang kelima, yaitu memberikan kesimpulan. Langkah uji Mann-Whitney di SPSS. Langkah pertama adalah memasukkan data variabel numerik beserta kode pengelompokannya ke dalam data view. Teman-teman bisa lihat sesuai dengan gambar yang sudah saya sediakan. Langkah selanjutnya, klik Analyze Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialogs, lalu klik To Independent Sample seperti gambar yang di berikut. Teman-teman bisa lihat sesuai dengan gambar yang sudah saya sediakan. Lalu pindahkan variabel nilai ataupun skor ke kotak tes variabel list dan variabel kode kelompok ke kotak grouping variable. Nah, pada bagian test type, pastikan centang pada pilihan Whitney U, kemudian klik OK untuk mengeluarkan hasil output. Ketika sudah diklik tombol OK, sehingga tampilan outputnya menjadi seperti yang berikut ini. Soal latihan. Seorang mahasiswa MIK ingin membandingkan rata-rata waktu tunggu pelayanan pendaftaran antara pasien BPJS dan juga pasien umum. Setelah dilakukan uji normalitas, diketahui bahwa data salah satu kelompok sampel tidak berdistribusi normal. Uji komparatif apa yang paling tepat digunakan oleh mahasiswa tersebut? A. Uji t-test independen. B. Uji t-test berpasangan. C. Uji person product moment. D. Uji Spearman rank. E. Uji Mann-Whitney. Pembahasan, kunci jawabannya adalah E. Pembahasannya, karena skala data penelitian adalah numerik ataupun waktu tunggu, namun gagal memenuhi asumsi statistik parametrik, hasil kelompok tidak berdistribusi normal. Maka analisis harus dialihkan menggunakan uji non-parametrik yang setara untuk dua sampel bebas, yaitu uji Mann-Whitney. Soal latihan yang kedua, manakah di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan syarat ataupun asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis menggunakan uji independent sample t-test? A. Variabel terikat wajib memiliki skala data interval atau rasio. B. Data pada masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. C. Nilai total peringkat sum of ranks kedua kelompok harus setara. D. Kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda dan tidak berpasangan. E. Varians data antar kelompok sampel idealnya bersifat homogen. Pembahasan, kunci jawabannya adalah C. Kenapa? Karena nilai total peringkat ataupun sum of ranks merupakan bagian dari komponen rumus perhitungan manual pada uji Mann-Whitney ataupun non-parametrik. Sehingga sama sekali bukan merupakan syarat ataupun asumsi dalam melakukan uji t-test independen ataupun parametrik. Soal latihan yang ketiga. Setelah melakukan pengujian Mann-Whitney menggunakan SPSS untuk melihat perbedaan tingkat kepuasan pasien individual bangsal rawat inap, diperoleh nilai asymptotic to toilet sebesar 0,021 dengan batas kritis alfa sama dengan 0,05. Apakah kesimpulan yang paling tepat? A. H0 diterima, tidak ada perbedaan tingkat kepuasan yang signifikan. B. H0 ditolak, tidak ada perbedaan tingkat kepuasan yang signifikan. C. H0 diterima, terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang signifikan. D. H0 ditolak, terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang signifikan. E. Data tidak dapat disimpulkan karena nilai signifikansi di bawah 0,05. Pembahasan, kunci jawabannya adalah D, yang dimana kriteria pengujian statistik menyatakan bahwa jika nilai signifikasi ataupun p-value kurang dari 0,05, maka ketentuannya adalah H0 ditolak. Karena nilai 0,021 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang nyata dan signifikan secara statistik di antara kedua bangsal rawat inap tersebut. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung slide.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat diterima, dapat dipahami, dan dapat dijadikan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.